Hai guys, selamat datang di Cerita Bunga. Klik subscribe sekarang, biar kalian selalu update cerita aku ya. Sudah siap kan? Yuk, langsung meluncur ke ceritanya. Mugi, seorang wanita muda, menempuh perjalanan jauh menuju lereng gunung bersalju. Rupanya, ia sedang melarikan diri dari kedua orang tuanya. Perihal sebuah janji yang tidak mereka tepati. Mugi kesal dan kecewa. Ia memutuskan mengunjungi rumah kakek dan neneknya sendirian, tempat yang terakhir kali ia kunjungi 10 tahun lalu. Di tengah jalan, ia sempat memberi penghormatan kecil berupa camilan pada 6 patung Buddha. Sesampainya di sebuah rumah kayu yang cukup besar, Mugi disambut oleh sosok kakek dan nenek yang tampak sangat ramah. Mereka mengaku sudah lama tidak melihat Mugi sejak usia 5 tahun. Di tengah kehangatan itu, muncul seorang pria asing yang kelelahan dan meminta izin menginap. Meski Mugi merasa tidak nyaman, kakek dan nenek menerima tamu itu dengan alasan memuliakan tamu, sesuai dongeng kuno tentang dewa yang menyamar. Di malam hari, saat hujan salju semakin lebat, Mugi yang gelisah membaca berita di ponselnya tentang sebuah kasus pembunuhan tragis. Ciri-ciri pelakunya mirip dengan pria yang menginap tersebut. Ia berinisiatif mengecek ke kamar kakek dan neneknya. Sesampainya di depan pintu, ia malah hampir terkikik saat tahu mereka malah sibuk membicarakan menu untuk esok. Katanya, mereka bingung mau memasak udon atau dendeng. Setelah tahu bahwa mereka baik-baik saja, Mugi hendak berlalu. Tapi ada yang aneh, padahal besok Natal, kenapa mereka mau masak udon dan dendeng? Belum sempat ia beranjak, pintu dibuka dari dalam. Mugi tersentak dan sontak bersembunyi di balik gorden. Kakek dan neneknya berjalan melewati Mugi di kegelapan. Mereka berjalan lurus melewati lorong menuju ke kamar tamu. Mau apa mereka ke sana? Mugi hanya diam, memperhatikan mereka yang sudah lama masuk ke kamar itu. Ia tak tahu apa yang terjadi di sana, sebab suara angin dan gemuruh salju sangat kencang saat itu. Yang pasti, mereka keluar dari sana setelah beberapa menit. Ruangan yang gelap membuat Mugi tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi, setelah kakek dan neneknya melewati jendela dengan sorotan cahaya dari lampu temaram, Mugi baru sadar pakaian mereka berubah, tak sebersih tadi. Tapi, apa itu? Apakah itu darah? Mengapa mereka keluar dari sana dengan keadaan seperti itu? Mugi menahan napasnya, menunggu sang kakek dan nenek melewatinya. Mereka membicarakan udon sepanjang perjalanan. Aneh sekali. Mugi mencoba melangkah dengan berjinjit, membuka pintu kamar tamu. Dengan sangat hati-hati, matanya sedikit buram saat itu. Tetapi, ia mencoba memfokuskan pandangan, hingga ia sadar, di lantai kayu itu, seorang pria terbujur kaku, bersimba cairan merah. Tamu itu sudah tewas. Mugi terperanjat, ia hampir jatuh saat melihat hal itu. Jantungnya berdegup sangat kencang, membuat ia menutup mulutnya yang hampir saja berteriak. Apa yang terjadi padanya? Apa ini perbuatan kakek dan neneknya? Kenapa belum tidur, Mugi? Tanya seseorang di sebelah telinganya. Mugi melompat, mendapati kakek dan neneknya yang menyeringai seram. Mau ke toilet ya? Tanya kakeknya. Mugi tak bisa berkata apapun saat itu. Ia malah memilih berlari bersamaan dengan nenek yang melemparkan pisau ke arahnya. Untungnya, Mugi masih selamat. Ia bersembunyi di balik tiang rumah yang tebal. Jangan lari, kemarilah. Ucap nenek dengan suara seramnya. Mugi bergidik. Ia melesat berlari keluar dari rumah. Mugi melemparkan pandangannya, mencari tempat sembunyi yang tepat, hingga ia melihat sebuah pohon Natal yang terbuat dari jerami. Hiasan itu berdiri tak jauh dari pintu masuk. Mugi beringsut masuk ke dalam tumpukan jerami itu. Ia berusaha mengatur napasnya di sana. Untung saja nenek dan kakeknya sudah tua. Mereka lambat sekali, tetapi ada yang aneh.
Mugi merasakan hal janggal saat itu. Bau anyir dan busuk membuat ia menutup hidungnya. Ia merasa ada sesuatu di belakangnya saat itu. Mugi menoleh, mendapati dua sosok berdiri di dalam jerami bersama dengannya. Mugi terpelanting keluar dari hiasan jerami itu. Lalu ada dua sosok hitam yang ambruk di hadapannya. Apa itu? Mugi menutup mulutnya, tak menyangka dengan apa yang ia lihat. Itu adalah kakek dan nenekmu yang asli, Mugi. Ucap nenek, mereka baru sampai setelah bersusah payah berjalan. Ternyata kakek dan nenek kandung Mugi sudah mereka habisi. Mereka si kakek dan nenek palsu yang telah melakukannya. Mugi berusaha berdiri, tapi mereka melemparkan sabit dan mengenai kakinya. Mugi merintih kesakitan. Ia sudah pasrah dengan apa yang terjadi, tapi muncul seorang pria asing yang tak lain adalah tamu tadi. Ia muncul dengan wujud yang jauh berbeda, hitam, legam, berasap. Sosok itu membabat habis kakek dan nenek palsu Mugi. Lalu pandangannya berubah menatap Mugi. Ia hendak menyerang Mugi saat itu. Kejadian berlangsung sangat cepat. Namun, berkat kebaikan kecilnya di awal, 6 patung Buddha datang dan menghancurkan sosok hitam tersebut dengan suara lonceng suci. Hingga datanglah 2 bayangan kakek dan nenek kandung Mugi. Mereka menyambut Mugi dan memeluknya, penuh kasih sayang. Ternyata dia kabur ke sini, padahal wajahnya tak terlihat seperti seorang pembunuh yang telah menghabisi kekasihnya. Tapi kenapa dia kabur ke sini di tengah hujan salju begini pula? Ucap seorang polisi seraya memotret jasad wanita itu. Ada tulisan di sini. Apa ini? Kakek dan nenek. Memangnya dia punya kakek dan nenek ya? Setauku, tidak. Tapi dulu katanya dia hobi sekali membaca dongeng kakek dan nenek yang baik hati. Mereka sangat menyayangi cucunya. Kasihan sekali dia. Karena ketidakpedulian orang tuanya, dia jadi seperti ini. Saat itu datanglah beberapa orang polisi kota. Mereka menemukan jasad seorang wanita muda yang membeku di halaman sebuah gubuk kosong di tengah gunung. Wanita itu adalah Mugi. Ternyata, Mugi bukanlah korban, melainkan seorang kriminal yang baru saja membunuh kekasihnya. Segala kejadian tentang kakek, nenek, dan serangan iblis hanyalah halusinasi di detik-detik terakhir hidupnya akibat rasa bersalah, kesepian, dan fabel masa kecil yang menjadi satu-satunya pelarian dari kenyataan pahit. Pembelajaran dan pesan moral. Kisah ini memiliki makna yang sangat mendalam dan gelap, yang bisa kita petik pelajarannya. Yang pertama, pentingnya kehadiran dan kasih sayang keluarga. Karakter Mugi tumbuh menjadi pribadi yang rusak karena merasa diabaikan oleh orang tuanya. Pesan utamanya adalah bahwa materi, uang, dan kerja tidak bisa menggantikan kehadiran orang tua. Kurangnya kasih sayang dapat menciptakan lubang di jiwa seseorang yang akhirnya diisi oleh trauma atau perilaku menyimpang. Kedua, bahaya eskapisme, pelarian dari realitas. Mugi menolak mengakui dosanya dan justru menciptakan skenario di mana orang lainlah yang jahat, kakek nenek palsu, dan pendaki. Pesan moralnya, lari dari kenyataan hanya akan membawa kita pada kehancuran yang lebih menyakitkan. Kebenaran, sepahit apapun, harus dihadapi agar kita bisa mendapatkan penebusan yang nyata. Ketiga, sisa nurani dalam kegelapan. Meski Mugi digambarkan sebagai penjahat oleh polisi, tindakannya memberi makan patung Buddha menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang 100% jahat. Selalu ada sisi kecil yang ingin berbuat baik, dan mungkin itulah yang membantunya mati dengan perasaan dicintai meski hanya dalam imajinasi. Keempat, setiap perbuatan ada konsekuensinya. Pelarian Mugi berakhir tragis
di tengah salju. Ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa benar-benar lari dari kesalahan yang telah kita perbuat. Alam bawah sadar sosok hitam atau iblis akan selalu mengejar hingga keadilan, kenyataan, mengambil alih. Seringkali, monster yang paling menakutkan bukan berada di bawah tempat tidur atau di dalam rumah tua, melainkan bersembunyi di dalam pikiran kita sendiri. Itulah cerita yang kusiapkan hari ini sebagai pengantar tidur di malam hari. Selamat tidur, tapi pastikan jendelamu sudah terkunci rapat. Siapa tahu ada sosok yang sedang mengintai di luar sana. Dan jika tengah malam nanti ada tamu yang mengetuk pintu, jangan pernah dibuka, karena di jam seperti ini jarang sekali yang datang itu benar-benar manusia.